warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, 30 menit ke depan ini saya pengen mengajak abang kakak di hari Jumat yang penuh berkah ini. InsyaAllah kita sama-sama duduk, bukan cuma badannya yang duduk, tapi hatinya yang duduk. Tadi Antum udah nonton videonya? Dapat poin apa? Dapat gak? Setiap hari kita berdoa. Tangan yang kita pakai, mulut yang kita pakai untuk berdoa. Tangan, mulut yang kita pakai untuk berdoa ini adalah tangan dan mulut yang kita pakai juga untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah tangan yang mungkin menyentuh sesuatu yang bukan mahram. Inilah tangan yang kita pakai juga untuk mencaci maki orang lain di sosial media. Inilah tangan yang kita pakai juga untuk mengambil sesuatu yang haram. Inilah tangan yang kita pakai juga untuk menandatangani MOU palsu. Ini juga tangan yang kita pakai untuk riswah sogok sana sogok sini. Inilah tangan yang kita pakai juga untuk ngambil hak orang lain yang bukan hak kita. Inilah tangan yang mungkin kita pakai untuk memulai bisnis dengan sesuatu yang dimurkai Allah. Dengan dalih kita bilang, ya kalau tidak ngutang, tidak pinjam sama lembaga riba, ya gimana lagi? Kita pun tanda tangan. Habis itu nanti nangis-nangis. Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya sambil bergurau jawabnya. Dulu waktu ngutang tidak bilang-bilang saya. Waktu mau ngutang tidak bilang-bilang. Giliran kena tagih utang datang. Coba bilang. Waktu ngutang tidak bilang. Waktu kena tagih utang datang. Ulang ya. Waktu mau ngutang tak bilang-bilang. Waktu kena tagih utang datang, bawa tisu sorang. Susah hidup saya. Coba jawab. Ada enggak yang kayak gitu? Oh banyak. Tahu antum? Kenal orangnya? Kenal. Tepuk sebelahnya. Bukan antum kan? Berani ke masa sopon yang sebelahnya. Walat sebenarnya. Jadi batu, batu cincin. Jadi begitu dia ngutang tak bilang-bilang, giliran kena tagih utang dia datang, antum jawab apa? Apa dia bilang? Bukan antum kan? Bukan. Tapi teman-teman, apakah masalah itu selamanya bikin kita jauh dari Allah? Belum tentu juga. Ya kan? Belum tentu juga. Kemarin saya ceritakan ada sahabat kita, wasilah corona ini teman-teman, alhamdulillah bangkrut, utang 14 miliar. Alhamdulillah. Loh kenapa alhamdulillah Ustaz? Karena setelah corona bangkrut 14 miliar, dia bisa sholat. Tadinya 3 waktu, subuh, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Itu pun kalau tidak lupa
sama ndak hujan. 3 waktu sholatnya. Jagoan ndak? Jagoan bos. Gaya ngomong saya gini. Jagoan ndak? Jago. Dia kan. Berapa proyek yang dikerjakannya? 400 miliar. Mantap ndak? Anak muda dapat tender besar 400 M setahun. Foya-foya lah dia. Jadi Fir'aun. Jadi apa? Fir'aun. Naik mobil Porsche. Oh, ada pejabat soto kasih si gondrong. Apa sih gondrong tuh? Dolar Ustaz. Oh, dolar. Di mana anaknya? Di bandara. Begitu pejabat itu keluar dari pesawat, buka bagasi, kami pun lewat pakai koper isinya si gondrong. Plong, lemparkan. 14 miliar itu uang semua Ustaz. Enggak lah, dicampur karet. Daun, ya, Jobi. Datang ke Pontianak dan tidak bisa senyum. Tidak bisa, hilang dah muka senyumnya. Saya bilang, dah, besok baru ketemu sama saya, nggak usah dulu ngobrol-ngobrol. Abang makan ya, Allah, saya bilang, kasih makan, kasih apa, dah. Malam ini saya bilang sebelum tidur, abang tulis, apa sih masalahnya gitu. Tulis, saya bilang, mana-mana utangnya sama siapa-siapa aja, tulis, inventarisir. Besok subuh baru ketemu sama saya. Begitu besok subuh dia ketemu saya, dia bilang, Ustaz, nggak dramatis lagi nasib aku nih, kata dia. Tadinya mau cerita nangis-nangis sama Ustaz. Setelah aku tulis, nggak ada apa-apanya. Udah bisa ketawa sekarang, dia bilang. Iya Ustaz ya, nggak dramatis-dramatis. Saya bilang, berapa ginjal abang, berapa ini abang? Oh, mulai deh. Nah bang, tebus dosa. Nggak ada cara lain, taubat minta ampun sama Allah. Alhamdulillah sekarang bisa 5 waktu ke masjid. Utangnya pelan-pelan ada yang mengikhlaskan. 14 M, tak masuk akal Ustaz. Iya memang tak masuk akal. Masuk rekening enggak? Masuk Ustaz. Ada yang transfer. Udah selesai. Doakan Ustaz lagi merintis bisnis baru. Alhamdulillah ikut senang, ikut bahagia. Allah tuh teman-teman tak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Kita yang tak tahu diri. Coba bilang. Allah akan janji, kita yang tak tahu diri. Jadi Allah tak pernah ingkar janjinya. Kita nih yang tak tahu diri. Nah, maka teman-teman yang baik, tangan yang kita pakai untuk berdoa ini adalah tangan yang kita pakai untuk. Saya tanya sama dia, gimana cara ente nyogok boy? Dia bilang, itu Ustaz, pejabat-pejabat saya kasih duit sebelum tender pengadaan dan lain-lain, kami dah tahu siapa pemenangnya. Mantap, jagoan ya. Jadi tender-tender itu formalitas ya katanya. Udah diatur kan, wis. 3 tambah 1 tahu aja tuh. Enggak, kok itu bisa gitu kan? Ngiring-ngiring ya. Iya. 3 tambah 1 betul enggak tuh? 3 tambah 1 ada enggak tuh? Loh kok bisa dia bilang sama Allah, Ustaz, gitu kan panjang Ustaznya. Kalau ada Ustaznya panjang apa? Masalah. Kalau Ustaznya pendek, senyap, laku rukonya. Kadang tuh ada SMS lagi dia. Mana di WA kita? Ada. Dia cuma minta doakan ya. Ustaz tolong doakan, udah sekian tahun saya jual-jual tak laku-laku nih. Ustaz bantulah promosikan ke jamaah Ustaz. Laku, senyap, mana ada posting lagi? Hilang. Kau usah tahu dari 2012 saya kena gitu kan. Dari 2012 asal tidak bermasalah, Ustaz. Jam tangan bolak-balik tak? Bolak-balik. Sayang Ustaz. Makan Ustaz, makan. Iya. Kita gak yang bayar. Kita berduit, cuman lagi bangkrut. Begitu jadi kawan. Nah, mulai berhasil.
Mulai nampak hasil, mulai kita gatal. Ye. La. Udah. Tak garuk kayak kulit durian. Ustaz terkejut, kaget. Enggak, biasa saja. Jangankan saya, Allah yang digitukannya. Coba diulang. Jangankan saya, Allah yang digitukannya. Digitukannya tuh paham? Dibegituin. Iya. Gua lagi enak-enakan tidur di bangunan katanya. Dibangunin, salah imbuhan. Salah imbuhan. Gua lagi enak-enak tidur di bangunan katanya. Tidur di bangunan. Oh, maksudnya di bangunan. Masya Allah. Jangankan kita, Allah ya digitukannya. Maka saya bilang sama kakak-kakak, mana kakak-kakak yang perempuan ada? Mana yang perempuan enggak? Kakak-kakak yang perempuan. Soalnya Jakarta kakak laki-laki. Ya kan? Teman saya itu orang Jakarta, Pak Udin kami manggilnya, Ibnul Khalifah lah. Jadi di Malaysia, anak Jakarta kuliah di Malaysia, nggak pernah keluar negeri budak ini. Baru keluar negeri kan, begitu kenalan sama anak-anak Malaysia, santri-santri Malaysia, nanya-nanya, ya kan, anak laki-laki itu, kamu anak keberapa? Kata dia kan, baru belajar bahasa Melayu lagi kan, ya kan, anak kedua, terus dibilang, punya kakak tak? Kata dia. Santri Melayu ini langsung mukanya gitu, dia maksudnya tuh punya kakak enggak, tuh punya abang enggak gitu, punya yang lebih tua enggak. Langsung saya bilang, Dik, salah nanya ente. Saya bilang, gimana? Aku enggak boleh nanya kakak di Malaysia. Saya bilang kakak tuh kakak perempuan, kalau anak maksudnya abang. Oh, kalau di Malaysia namanya abang. Oh, kalau di Jakarta abang tuh jual somai gitu dia. Abang Gojek kata dia. Abang ojek. Beda lah dia. Tidak nanya-nanya saya dia bilang. Wih, apa. Maka muka santri tadi berubah. Belum apa-apa nanya kakak siapa orang ini. Jomblo lagi kan. Bikin mukhayyam Arabic camp. Kita bikin perkemahan bahasa Arab, mengajak anak-anak tuh 3 hari belajar bahasa Arab, nunjukkan kepada mereka bahwasanya bahasa Arab tuh mudah untuk dipelajari, enak, bisa dipraktekkan, bisa diinikan. Namanya mukhayyam Arabi. Itu dulu IKPM Malaysia bikin, Ustaz Dede Febrian, guru saya, sekarang sudah doktor di Malaysia, dan teman-teman IKPM Malaysia. Jadi mukhayyam Arabi itu tempat kami aktualisasi diri untuk ngajak anak-anak Malaysia itu untuk belajar dan suka sama bahasa Arab. Arabic is fun. Bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu menyenangkan. Bahasa Arab itu bahasanya ahli surga. Bahasa Arab itu bahasa yang dipakai Allah untuk Al-Qur'an. Jadi itu sebuah program yang Masya Allah tabarakallah membuka mindset kalau selama ini orang-orang merasa bahasa Arab itu sulit, bahasa Arab itu susah, padahal bahasa Arab itu jauh lebih mudah, original, tidak perlu terbalik-balik. One misalnya tulisan, bacanya one, kan susah. Tulisannya one. Oh, itu nek one kata orang Sabah. Beda cerita. Orang Sabah sudah bahasa Inggris ada nek one, nek itu one katanya. Nek one. Jadi nek one itu nenek yang pertama, the one and the only. Jangan jadi anak durhaka, gitu lah kira-kira. Kalau bahasa Arab, na'am ya na'am, tulisannya na'am. La, hada, zalika. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Original. Iya kan? Bahasa Arab, bahasa ahli surga. Karena nanti di sana bahasa Arab. Teman-teman semua, balik lagi ke cerita tadi. Tangan yang kita pakai untuk berdoa ini adalah tangan yang kita pakai juga untuk bermaksiat sama Allah. Coba flashback masa lalu. Hari Jumat ini kita bersih-bersih, bukan cuma bulu hidung, ya, kumis,
Udah cukur belum? Ya cukur ya, kumis, bulu hidung. Ya kan jangan sampai offside ngomong peradaban Islam, kita akan bangkitkan Islam ini. Bulu hidung offside. Atau orang kau mengaku sih. Jadi SMK ini apa Ustaz? Subuh membahas ketiak. Bulu ketiak cukur. Dah kita siapkan dah bedaknya supaya tidak bau. Wangi itu sunnah. Umat muslim tidak boleh bawa bengam. Standby di tas, bawa tas, ada perlengkapan ya kan? Ada parfum, ada minyak wangi, ada minyak angin, minyak kayu putih, semua ada. Aromaterapi, bawa minyak kayu putih saya mana-mana kan. Bawa parfum juga, ini bukan botol aslinya, botol aslinya di rumah. Ini refill, jadi bawa yang kecil, standby. Wangi, muslim tuh wangi. Cek nafas, minum habatus sauda supaya beres pencernaannya. Ya kan? Ada caranya, ada ilmunya. Jangan sampai muslim begitu lewat coba bilang. Paham tuh? Bau apa tuh? Bau naga. Bau naga kata orang. Bau. Nih. Ah. Sedekah. Geser. Ini parfum yang saya pakai. Suka itu. Kelilingkan ya, biar cium. Jangan dimandikan ya, semprot di sini. Di sini jangan pakainya. Di sini, di sini kan. Jangan kayak orang desa, seret. Kampung namanya, kampung. Itu parfum EDP, EOD parfum. Jadi kualitas parfumnya bisa sampai di atas 6 jam. Jadi jangan kayak orang sepuh, yang parfum kayak gini bisa tumpah kan. Nah, gitu bisa. Kalau itu enggak perlu banyak-banyak, sedikit ya. Sini. Kenapa di sini? Sini ada urat nadi. Dia akan mengeluarkan aroma. Belajar. Jangan sepok-sepok benar. Cium enggak? Begitu keluar dari masjid baunya sama sebenarnya. Bau mensalan. Nah, gitu. Nah, kalau enggak habis, itu enggak habis, ada hand sanitizer di luar ya. Enak tak? Cium baunya. Nah. Apa tuh Ustaz? Jadi SMK nih teman-teman bahas apa? Bahas semuanya. Sampai parfum, bulu ketiak, bulu hidung dibahas semua. Gunting yang mau dipakai untuk ini. Ya kan? Bang Jericho yang tahu merek parfumnya itu apa? Tanya. Bang Ipan nanya, nah mau saya kasih tahu. Enggak. Minyak senyong-nyong gitu ya. Tahu antum. Yang untuk manggil-manggil antum. Coba cium. Letakkan di tangan sini. Bisa di sini. Kami yang jauh nanti saya semprotkan ya. Hari Jumat biar wangi. Wanginya sampai sini Ustaz. Halu. Jamaah ini Masya Allah. Nah belajar pakai parfum yang apa kualitas aromanya itu lama. Habis itu kasih minyak kayu putih. Masya Allah, tabarakallah. Parfum apa Ustaz? Ya nanti. Kalau parfum karpet ada lagi beda aromanya, ini bau buah ceri. Kalau Masjid Kapal Munzalah aroma ininya bau buah ceri. Itu dah merek dari zaman dahulu kala. Ya kan? Dah. Oke. Teman-teman semua, wangi itu sunnah. Apa yang kita pakai itu jadi penilaian orang tentang Islam. Jangan sampai orang muslim tuh bau bengam. Jangan sampai orang muslim juga kotor, jorok, tidak rapi. Belajar mix and match. Apa?
Mix and match. Teman-teman semua tanya, Ustadz kalau perempuan gimana Ustadz? Perempuan itu tidak boleh memang baunya sampai kecium sama orang lain atau berlebih-lebihan. Itu nanti jadi sumber fitnah. Apalagi tahan, gatal, namanya apa? Garuk pakai kulit, ya. Tapi perempuan bengam juga tidak boleh. Pakai kaos kaki coklat berubah jadi hitam. Ini gradasi Ustadz, gradasi your head itu. Apa ini gradasi? Tahu gradasi enggak paham ya? Hah? Kalau desain tuh ada gradasi dari hitam berubah-ubah mana ke atas tuh makin putih gitu. Itu namanya gradasi betua. Itu bukan gradasi, joroknya luar biasa, sepatu ya Allah begitu buka kucing pingsan. Itu kaki ke tong sampah gitu. Sampai segitu-gitunya Ustaz bahas nih, iya. Di SMK tuh begitu aja. Kalau yang baru datang baru dengar terkejut, ya begitu Pak Eli. Semua dibahas di sini Pak. Bulu ketiak, bulu hidung, kaki, jilbab bau bengam. Ya kan mukena betai lalat. Cuman mau dikabulkan Allah. Nyucinya bukan dicuci, digantung seminggu gitu sampai udah ada bekas gantungan tuh. Pakai lagi. Nanti 2 minggu akan datang pakai lagi. Jorok betul. Nggak mesti harus pakai yang mahal saya bilang kan. Saya nyontohkan saya pakai jas. Tahu untuk jas yang saya biasa pakai yang putih, yang warna coklat, middle market. Tahu middle market nggak? Pasar tengah. Itu jas tempat jual baju-baju second Pak. Saya sampai bisa saya beli Uniqlo, bisa saya beli eksekutif atau merek-merek apa gitu ya, Kubota atau apa gitu aja sih. Kenapa saya pilih middle market? Nyontohkan sama antum. Saya punya uang untuk beli jas-jas mahal, tapi saya tidak lakukan itu. Ayo tanya Ranggan saksi nih budak-budak. Ombak Sunur kan tawafnya itu kan? Nah, logika tanpa logistik anarkis. Bereskan dulu di meja makan. Mainkan dengan mertua. Oh, Mbak Sunur kikil. Lapar lah gitu jadi ya. Ya kan? Udah boleh kita ke Mbak Sunur habis ini. Enggak, booking enggak? Bawa beliau enggak? Bawa Pak Erin. Bawa kita Mbak Sunur, bereskan dengan merdu, selesai. Baru masuk middle market. Kak berapa kak? Ada muatan dakwah? Ada. Kakak yang jual tadinya enggak pakai jilbab. Masuk kita situ, kita bilang, kakak kalau pakai jilbab cantik kak, suami kakak tambah sayang. Iya ke? Kau ni pandai ya, kata dia. Bilang Rangga kan teman CS-nya. Tidak lama kita datang udah pakai jilbab. Alhamdulillah dakwah. Berapa kak harga jasnya kak? Sekian. Nah, nih kasih hadiah. Nih kak tambahan untuk beli jilbab kak bonus. Suka dia. Doakan habis itu tokonya. Mudah-mudahan berkah kak, lancar, sehat. Jadi Ustadz yang antum tengok yang pakai jas itu, ya pakai jas di middle market. Oh mahal jasnya. Saking mahal sekali borong itu 20. Berapa satu jasnya? Berapa? Enggak 100.000. Jas putih yang saya pakai kemarin 100.000. Ngasih contoh sama antum untuk bisa pakai pakaian yang rapi, tidak harus mahal-mahal. Bersih, wangi, itu perintah Rasulullah. Maka muslim tuh lengkap gitu loh. Mulutnya bersih, kata-katanya cantik, indah, sopan. Ya kan? Tangan yang kita tahu, tangan kita bermaksiat, kita perlu tangan orang lain. Maka bikin program namanya bahagiakan-santri.com. Ustaz promosi, enggak, iklan terang-terangan. Ustaz tak nampak antum nih, pasang iklan. Bagi antum makan es krim itu hal biasa kan? Makan es krim itu hal yang biasa. Bagi mereka, Masya Allah,
Waktu kami kemarin bikin di Samarinda, ya Allah, saya bilang anak-anak tuh, sampai dia bisik-bisik, baru ini kita lihat es krim sebanyak ini ya. Anaknya cuma berapa ratus Bang Deddy? 100, es krimnya 1.500. Apa enggak satu-satu dia makan es krim? Sampai dibukanya freezer tuh, ditengoknya, kepalanya masuk dalam freezer, dingin ya katanya. Itu saya beli naik mata, tanya Om Deddy. Bandung gak usah bikin lah ya. Dia udah hebat lah ya, amalan udah banyak, kita tak usah bikin banyak. Kita bikin Samarinda lagi ya. Bandung banyak dah. Kata Ustaz baru kayak gitu ya. Receh sekali kan dia. Ya Allah, waktu dikasih tahu yang rapi sholatnya, tertib ini nanti ada berenang. Masya Allah, lihat mereka. Habis itu bikin penampilan, mereka bikin puisi, bikin, ya Allah, beli naik mata saya. Habis itu kita kerjakan. Ada satu tempat di Samarinda, itu padang golf. Tahu golf? Yang kayak main kastil. Oh beda ya? Tahu golf? Konotasinya apa? Yang kayak gini golf ya? Yang masukkan itu ke lubang tuh loh. Oh, itu guli. Kan main golf itu kan konotasinya orang kaya, pengusaha, deal-dealan, bawa apa? Saya bilang tak ada. Pakai bahasa Melayu waktu itu saya bilang, sini siapkan mobil-mobil apa tuh? Bom kar kan namanya? Oh, saya kira bom kar namanya. Mobil golf itu berapa biji kita sewa waktu itu? Pokoknya 4 ke berapa kan gitu. Apalah dikerjakan budak-budak. Mobil golf itu kan biasanya kan orang kan pamer-pamer kan. Ada. Sini saya nyuper, saya bilang main di padang golf tanjal budak. Semuanya. Gantung-gantung di mobil. Bila lagi saya bilang dulu golf yang injak orang kaya. Sekarang penghafal Quran, anak yatim, kita saya bilang injak lapangan golf ini. Kasih tahu sama dunia. Aku tak perlu jadi orang kaya untuk bisa nginjak padang golf ini. Jadi penghafal Quran dunia datang dalam keadaan ini. Mereka ketawa-ketawa, saya beli naik mata. Apa harapannya waktu itu teman-teman? Saya minta sama Allah, ya Allah, tangan aku banyak dosa, tangan aku banyak maksiat, tangan aku banyak aib, tangan aku banyak kekurangan. Mudah-mudahan dengan bahagianya mereka bisa angkat tangan di malam tahajud, mereka bisa angkat tangan di sepertiga malam, mereka bisa angkat tangan, ya Allah, kami bahagia hari ini, ya Allah, kami tak punya ayah, ya Allah, tapi ada abang-abang yang baik, bahagiakan kami hari ini. Itu yang mahal. Makan es krim mereka, dapat baju baru, dapat sarung, dapat Quran baru, senangnya luar biasa. Dapat hadiah. Kau dapat apa? Aku dapat warna biru. Saya nengok dan dengarkan mereka bisik-bisik sesama mereka tuh. Dapat warna apa? Aku dapat warna hijau, aku dapat warna biru, warna yang aku suka nih. Dipeluk-peluk sarungnya. Bagi antum murah, bagi mereka mahal. Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Nah, yang kita harapkan teman-teman dengan membahagiakan santri ini teman-teman, kita juga dibahagiakan Allah gitu. Antum tidak akan pernah tahu rasanya kalau antum tidak pernah turun ke lapangan. Sibuk di narasi, sibuk di konsep. Antum mau apa? Turun ke lapangan boy. Turun ke lapangan bos, turun, rasakan. Tanya Bang Deddy, tanya Bang Ipan, apa rasanya? Datang saya nengok, gimana enak naik mobil golf? Enak, tahu olahraganya apa saya? Nggak tahu, namanya golf saya. Ini olahraganya orang kaya. Biasanya yang naik-naik di sini perempuan-perempuan tak jelas, saya bilang. Sekarang tuh pakai jilbab, duduk sini, saya bilang naik samping saya, mutar-mutar di padang golf. Habis pada golf tuh becek-becek kami. Tapi begitu naik kan, begitu naik mobil, mereka pakai tenda-tenda, makan es krim, ada bakar-bakar atau barbecue ya. Barbecue, mereka kita ajak tampil, suruh penampilan. Oh, niat betul. Terus mereka bacakan puisi.
puisi untuk orang tuanya, puisi untuk ustaz sekolah meleleh. Habis waktunya juga. Abang kakak, tangan kita ini banyak dosa. Mulut kita ini kotor, pernah bentak orang tua, pernah bentak suami. Kita tidak dosa ke bentak suami itu. Pernah caci maki istri mungkin, atau pernah bentak istri, bohongkan istri, tidak dosa ke suami. Ini dua alat yang kita pakai untuk berdoa, tangan dan mulut ini. Dua ini yang kita pakai untuk minta sama Allah. Dua ini juga yang kita pakai maksiat sama Allah. Kira-kira bisa dikabulkan tak doa kita? Makanya jual barang tak laku-laku, makanya buka bisnis tak dapat omset. Doa kita tak tembus, maka kita di Munzalan bikin program. Jadi teman-teman semua, Bahagiakan Santri ini sebuah platform yang memang kita buat untuk mengajak orang-orang yang tadi tuh, yang merasa tangannya kotor, yang merasa tangannya banyak maksiat, lalu pengen pakai tangan orang lain. Inilah bahagiakansantri.com. Banyak benar yang Ustaz Anok kami banyak. Ada amalsoleh.com, ada bahagiakansantri.com. Tak apa-apa nanti kita bilang. Bikin terus, bergerak terus, berbuat terus. 2L, lakukan, lupakan. Nah, pas malam-malam mereka lagi sholat, mereka angkat tangan, ya Allah, kami tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, ya Allah. Tapi hari ini ada abang-abang paskas, ada abang-abang yang jadi panitia acara, ada abang-abang yang tidurnya tidak cukup gara-gara bahagia. Muliakan beliau-beliau, ya Allah, sayangi beliau. Yang angkat tangan penghafal Quran, yang angkat tangan tiap hari pegang Quran, yang angkat tangan tidak punya dosa, yang angkat tangan tidak punya kepentingan apapun, dia angkat tangan. Kakak itu baik sama saya, ya Allah. Kakak itu baik sama saya, ya Allah. Dia sayang saya seperti sayang sama adiknya, ya Allah. Muliakan beliau, ya Allah. Tembus ke arasnya Allah. Masa tidak sampai kapan sih main-main narasi terus? Sampai kapan sih bikin konten itu hanya untuk pencitraan? Itu tidak pengen kan merasakan yang asli, yang original. Turun ke lapangan, temui mereka, ajak mereka ngobrol. Berhentilah jadi orang sombong. Datang, anak yatim, kasih kotak. Terus satu merasa berjasa ngasih 100-200 kotak gitu. Terus balik, coba tuh merasakan makan sama mereka. Gimana Bang Ded kemarin? Makan sama mereka, Bang Ipan, tawa sama mereka, main sama mereka, apa rasanya? Apa? Makan terus Ustaz. Habis ini main-main ke kawan. Pas mau pulang tuh mereka nak mau pulang, baju bahagia camp itu dipakai terus sama mereka. Makanya di pondok ini kita selalu ada kemisan bahagia, ada Jumat bahagia. Sampai kita patenkan kata-kata bahagia itu, gembul itu bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia itu ciri-ciri ahli surga. Ahli surga itu hidupnya bahagia. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan takut dan juga tidak mungkin bersedih. Kalaupun kita neteskan air mata, kita ingat dosa. Kalaupun kita neteskan air mata, kita ingat aib kita banyak. Kalaupun kita neteskan air mata, kita tahu bekal kita belum banyak. Bekal berarti kita belum banyak. Kita tidak tahu amal soleh mana diterima Allah. Bekal kita belum banyak, maka ayo bergerak. Tidak ada kata-kata tua, tidak ada kata-kata muda. Saya bilang sama Cak Anton, tidak ada, Cak Anton masih muda. Wes tuwek aku iki, mana ada tuwek-tuwek? Masih muda. Nenek saya, datuk saya 78 tahun, masih muda. Tangan kita kotor, mulut kita kotor.
Lalu gimana Ustaz bahagiakan santri.com ini Ustaz? Kita cuma satu niat yang saya selalu sampaikan sama abang-abang, kakak-kakak. Kita cari muka sama Allah. Mungkin kita di Pontianak yang dibahagiakan yang di Bogor, kita di Pontianak yang dibahagiakan di Samarinda. Nggak tahu anak-anak Samarinda itu siapa yang transfer, siapa yang kirim duit. Tapi Allah dan malaikat kira-kira salah catat nggak? Mungkin salah catat. Itulah kita teman-teman, cari muka di hadapan Allah. Begitu caranya. Ada banyak platform-platform. Saya pun tahu diri teman-teman, aib saya banyak, dosa saya banyak, kekurangan saya banyak. Saya yang paling tahu dosa dan maksiat saya. Kalau ditimbang-timbang, Masya Allah. Maka saya bilang sama kawan-kawan kan, dosa miliaran, amal soleh receh. Nah, kita bikin program, mulai dari 10.000. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa bersedekah. Tidak usah nunggu kaya Bang Kakak. Program kita start small, start easy. Supaya abang-abang yang punya duit 20.000 bisa sedekah. 20.000 abang punya duit, 10.000 abang transfer. Itu nilainya di hadapan Allah besar. Karena 50% sedekah seperti Umar bin Khattab. 50% hartanya disedekahkan. Antum turun ke lapangan, campur sama mereka, datangi mereka, makan sama-sama juga, lihat, ketawa sama-sama, ngobrol-ngobrol sudah berapa jus sayang. Ada yang lebih mahal dari uang yang antum kasih. Apa? Perhatian. Peluk-peluk, kita tepuk-tepuk pundaknya lalu bilang, sayang, semangat ya. Udah berapa jus dah nih? Sekian jus Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Baru 1 jus. Oh, udah hebat 1 jus. Semangat ya, mudah-mudahan bisa selesai 30 juz ya. Insyaallah jadi orang alim soleh, besarkan hatinya. Itu lebih dari cukup. Antum tahu enggak semuanya anak-anak itu masuk pesantren karena masuk pesantren. Ada yang dibuang, mohon maaf ya, dibuang sama pamannya, dibuang sama keluarganya, mamanya kerja di luar negeri enggak balik-balik. Dia dimasukkan pesantren, dibuang. Begitu dia dapat kasih sayang, itu akan dia ingat seumur hidupnya dan bisa jadi satu kasih sayang yang kita ucapkan atau keluar dari mulut kita itu yang bikin Allah turunkan rahmat untuk hidup kita semua. Sampai pada mahsyar nanti Allah bela kita. Kau pernah bahagiakan satu orang anak, kata Allah. Kata-katamu membuat dia bahagia. Sampai akhirnya dia tunduk dan patuh sama aku. Kau ku selamatkan. Kita tak pernah tahu amalan mana yang bikin kita masuk surga. Amalan mana yang datangkan rahmat Allah. Hati-hati mana yang pernah kita bahagiakan. Ngapa sih Ustaz SMK tiap hari tiap subuh? Saya tak tahu episode mana yang diterima Allah. Tapi tiap pagi saya niatkan, ya Allah, saya tahu orang-orang Indonesia lagi punya masalah. Saya tahu mereka ini lagi susah bayar kontrakan, mau bayar uang sekolah anak, ada duit. Aku tak bisa mau nyumbang semuanya. Aku tak bisa ngasih duit macam orang-orang tiap hari sekian juta, sekian hari sekian juta, bagi-bagi lewat Instagram, bagi-bagi lewat DM, bagi-bagi lewat apa. Belum bisa nih amalan orang-orang hebat tuh. Paling enggak aku tiap pagi ngasih semangat, ngasih ayat Quran, ngasih tahu sama mereka, ini loh ayat Qurannya, jangan sedih abang kakak. Allah sama-sama kita dan abang kakak yang baik dalam hati Allah. Demi Allah kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima Allah. Inilah episode cari muka kita sama Allah. Tidak selamanya harus pakai kamera, tidak selamanya harus di posting. Ada yang memilih untuk diam-diam, ahlan masalah. Ada karena ini lembaga filantropi harus dilaporkan, wajib antum melaporkan supaya tidak ada kecurigaan. Tapi amalan rahasia, apa? Amalan rahasia harus antum perbanyak juga. Silent. Guru saya pesan, kalau pengen betul-betul dapat husnul khotimah, kata beliau, perbanyak amalan rahasia. Saya tanya, definisi amalan rahasia itu gimana, guru? Beliau bilang, amalan itu hanya diketahui nanti ketika kau sudah meninggal dunia. Orang baru tahu amalanmu ketika kau sudah meninggal dunia.
manusia. Sampai kapan manusia itu muji antum? 2 kali 24 jam ke? Pendapat itu kan tergantung pendapat kan. Kalau dia dapat bagus dari antum, puji-pujinya tuh. Amalan rahasia, diam, silent, tak banyak bunyi gitu. Nanti Allah yang sempurnakan. Berapa banyak orang yang tak pengen viral, justru diviralkan Allah. Berapa banyak orang yang pengen viral, tak viral-viral. Apa sih penyebabnya? Niat. Usikum wa ya nafsi bitaqallah, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Hari ini hari Jumat. Udah baca sujud, udah sujud tilawah kita. Udah sujud tilawah, ada juga sujud sajadah tadi. Ya kan? Lengkap hari ini. Ada ayat sujud, ada sujud tilawah. Di sholat tadi kita baca bukan sholat subuhnya 3 rakaat ya. Kita enggak tahu kita sholat subuh di misalnya 3 rakaat. Baca Al-Kahfi, baca 2 ayat. Coba lihat-lihat tangan yang kita pakai. Rasa-rasanya kalau mau angkat ke Allah, malu juga kita. Maka saya ngajak abang kakak, yuk kita cari muka sama Allah. Apa? Cari muka sama Allah. Nah, kenapa kita bikin Indonesia beramal, bahagiakan santri, nanti sore ada dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, Habib Muhammad bin Anis. Itu semua platform-platform kita produksi banyak-banyak dengan berbagai macam tentakel, dengan berbagai macam angle. Supaya apa? Ngajak antum semuanya masuk surga, ayo ramai-ramai. Surga Allah tuh indah, jangankan di akhirat sana, di dunia udah ngerasakan surga tuh bahagia, tenang, ketemu kawan-kawan yang tulus, ketemu teman-teman yang ikhlas, ketemu teman-teman yang membersamai tanpa kepentingan. Yuk kita cari muka sama Allah. Ada yang mikul beras, ini salah satunya. Bahagiakan santri.com. Lihat nanti antum, ketika kita bahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Ketika kita nolong orang, Allah nolong kita. Udah tahu kan rumus itu? Nih, ini platform udah lama saya sampaikan. Setiap antum dulu, ingat gak waktu awal-awal mau jadi paskas? Ya kan? Penutup nih ya. Ini ayat, siapa yang gak hafal ayat ini? Siapa yang gak hafal ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum? Hafal gak? Pertama-tama gabung jadi paskas ini dah ayatnya. Ayo ditajdid lagi, tajdidun niyah, direvisi ulang, diperbaiki lagi niat kita sama-sama. Usikum wa nafsi bittaqallah. Ngapain ente ngurus si Jum? Yuda, ngapain ente ngurus ini? Ini ayatnya. Ngapain jadi paskas? Ngapain ngantar beras? Kok dulu waktu ngantar beras awal-awal ikhlas, sekarang kok hitung-hitungan, kok aku sekian karung, dia sekian karung. Nah, mulai bergeser niat kita. Cek lagi ke dalam. Abang-abang kakak-kakak yang belum tahu gerakan infak beras, cari di kota masing-masing. Cari tahu. Kalau belum ada, lapor sama infak beras nih, akun infak beras, lapor, kami mau bikin di kota kami. Tanya gimana prosedurnya, gimana SOP-nya. Ikut aturan, taat, samina wa ata'na. Kita tidak cari fans, tidak cari follower. Antum mau beramal soleh, kita fasilitasi. Tapi harus ikut aturan. Masa main bulu tangkis pakai aturan badminton? Sama ya? Kira antum kalau otaknya ada aturannya, ada SOP-nya. Tolong orang lain dulu, Allah tolong kita. Ini yang ngomong bukan Luqman, kata Ustaz Luqman. Siapa yang bilang kata Ustaz Luqman? Allah, 47 ayat 7 loh. Ada waktu
Ikut turun ngantar beras, maka diinfak beras haram. Anak yatim yang mikul berasnya haram enggak? Haram, enggak boleh. Ada satu lembaga kemarin mau tiru program ini, lalu dia masa sampai yang tahu anak yatim sini suruhnya ngambil anak yatim beras tuh. Oh enggak paham dulunya. Saya bilang, coba kalau pas kayak gitu, saya pangkong bakal. Tahu pangkong? Buat istilahnya pangkong? Ketok malah, kapok ini haram. Kalau sampai Bandung bikin gerakan Irfan Bandung, apa namanya? Infak beras Bandung. Ada paskas otot. Oh, mana paskas otot? Spesialis, bukan kuli sembarang kuli. Nah, tidak selanjutkan. Semangat budak-budak tuh. Saya nengok videonya meleleh juga air mata. Ya Allah, saya bilang abang-abang ini kalau aku bayar berapa bayarnya? 3 beras tumpuk sini kan, 2, 3. Habis itu tak ada di videonya. Mana videonya ini? Kena urut tuh. Semangat. Tahu ngapa sih bang? Pikul-pikul beras, kami nebus dosa Ustaz, banyak dulu dosa kami Ustaz. Siapa tahu beras yang kami pikul nih Ustaz, jadi wasilah anak-anak itu bisa ngapal Quran. Pahalanya ada juga buat kami yang pikul berasnya. Paham berarti dia. Itu kenapa tak boleh beras itu dipikul sama santri, kita yang mikulnya. Umar bin Khattab kan melakukan itu, tahu ceritanya tapi tidak praktek. Kebanyakan baca konsep, kebanyakan pegang mic-nya, kebanyakan di atas panggung, narasi, tak ada aksi. Umat kelaparan, kasih makan baru kasih nasihat. Coba bilang, kasih makan baru kasih nasihat. Dah, pokoknya yang suka cari-cari panggung nih panas lah dengan macam pagi. Nggak apalah, kita sejukkan masuk dalam freezer, es krim, sejuk. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan tetapkan kedudukanmu. Banyak yang pengen numbangkan, Allah yang jaga. Banyak yang pengen jatuhkan, Allah yang naikkan. Banyak yang pengen menghinakan, Allah muliakan. Yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah yang tolong engkau. Rumus ini bos, SOP, betul nggak? Nah, jarang saya bahas yang dimensi yang bawah nih. Wa yutsabbit aqdamakum. Antum mau difitnah, mau dicaci maki. Kau tuh bukan orang sini. Kau ngapain bikin gerakan-gerakan di sini? Kau tuh pendatang di sini, kena gitu kan? Nangis. Ustaz. Saya ini udah nangis ketawa saya. Nyaman. Kalau Ustaz ketawa, sedih Ustaz. Hai anak muda. Gimana ngomongnya? Dunia itu tidak selembut royal jelly. Dunia tak selembut royal jelly. Bangun ente, buktikan, semangat, berbuat, gak usah mikir kenapa kata orang, jalannya terus. Itu Ustaz. Iya. Lah lo ingos tuh, ingos gue. Pelok sini. Saya tepuk-tepuk sedikit kepalanya, Pak. Jalan ya? Jalan. Siap. Nggak usah peduli apa kata orang. Jalan, bismillah. Saya doakan dari Pontianak. Gitu. Ingat nggak? Hah? Ingat? Ngomongin selama di peluk saya. Kira nak salam tempel minta duit aja. Ustaz tadi tidak ada balik. Nggak ada guru, itu tambahan dari saya kan. Belum, masih saya banyak. Tentengkan macam-macam. Udah kaya dah sekarang. iPhone 12. Sultan. Lu nangis, bawakan ibu kemana-mana. Bawa. Masya Allah. Sekarang gimana rasanya? Itulah Ustaz, alhamdulillah. Kok Ustaz ketawakan saya sih? Saya lebih dulu ngalami episode kayak abang. Orang yang kita asuh, orang yang kita ajar, orang yang kita support, orang yang kita kasih modal, kasih beasiswa, kasih apa, dia caci maki kita. Terus gimana, marah-marah? Enggak lah. Ya saja Allah yang digitukan nih. Apa gitu cuma kita? Biasalah. Apa dia bilang? Biasalah.
Antum berhadapan sama manusia tak tahu diri. Tengok Fir'aun tuh, ciptakan Allah kayak gitu, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kurang kerjaan memang, ikan asin jadinya. Jadi apa? Nah kalau itu mau coba boleh kayak Fir'aun tuh, tiru ya, mati jadi ikan asin. iPhone 12 tuh HP anak komplek katanya. Udah enggak? Masih lah ngurusin pak beras. Nangis. Ada air mata dalam perjuangan pasti. Untuk mau mulus-mulus ya, mau lurus-lurus ya, salah tinggal. Jadi pejuang-pejuang agama yang tangguh, yuthabbit aqdamakum. Jangan cengeng, brother. Oh udah, kata orang Melayu gitu ya. Jangan cengeng ente. Tak. Jangan tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Pantang aku nangis depan manusia. Pantang aku ngemis-ngemis depan makhluk. Begitu. Kapan kita roboh? Kapan kita nangis? Di atas sejadah. Malam-malam tak ada yang nengok. Rontok, habiskan semuanya bilang ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini. Aku tak ada apa-apa ya Allah tanpa Engkau. Aku perlu Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya tempat aku bersandar ini. Sama manusia sering kecewa aku ya Allah. Sering kena kecewakan, salah aku juga. Gitu saya ngomong sama Allah. Cemana mimpin pondok sebesar ini ya Allah. Banyak sekali cabang-cabangnya, tak tahu aku ilmunya. Tak ada kuliahnya kayak gini ya Allah. Engkau yang punya ilmu, tolong bantu aku ya Allah. Nangis berlinang air mata. Belum lagi masalah satu-satu tuh. Nah masalah soal ngasuh berapa provinsi. Saya ngasuh se-Indonesia nih. Apa rasanya? Kalau mau tukar ya sama saya, satu hari ya menggantikan posisi saya. Ngurus Bandung Barat, Jawa Barat, ngasuh 4 Kalimantan. Bentar lagi Brunei. Sabu berseret sekalian kan. Sabah Sarawak tuh eksekusi, mainkan dengan merdu. Saudara kita semua tuh sana tuh Brunei itu. Umat Nabi Muhammad tuh di situ tuh. Pembatas kita cuma paspor, itu kan negara yang bikin. Tapi kalau brotherhood, saudara ukhuwah Islamiyah, mana ada batas negara? Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, saudara kita semua sama-sama saudara seiman. Kau saudaraku, kau umat Nabi Muhammad. Nabi kita sama. Saya ngomong gitu sama Datuk Sigli, founder Baitul Mal Sarawak. Nangis beliau. Saya bilang Datuk, saya bilang, saya ini orang Pontianak, saya bilang. Saya Indonesia, Datuk orang Malaysia. Saya bilang, waktu di Kuching, Baitul Mal Sarawak, saya bilang, Datuk orang Malaysia, saya orang Indonesia. Datuk Tuhannya Allah, saya tunjuk. Datuk Tuhannya Allah, saya Tuhannya juga Allah. Nabi saya Muhammad, Nabi Datuk Muhammad. Kitab suci kita sama, Datuk Quran. Lalu kenapa karena negara kita terbatas lalu tidak mau saling tolong? Kita ini saudara, Tok, saudara seiman. Nangis. Waktu itu sebenarnya sudah mau ada kerjasama antara Baitul Mal Sarawak dengan Munzal. Apa yang bisa kami backup? Qadarullah qadar. Kita sambung lagi silaturahim pakai Zoom dengan teman-teman di Brunei. Banyak orang-orang mukmin kita di sana. Sultan Hasan Bolkiah itu saudara kita. Kita tidak mau datang ke sana minta duit, tidak pantang kita minta duit sama Allah lah. Tahu tak? Jangan tunjukkan wajah miskin di hadapan manusia. Kalau itu mau ngemis sama Allah, mulia di dunia akhirat. Jelas? Sip? Ini SOP. Pagi ini Jumat ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Pada lain tadi yang mau saya bahas. Udah saya kasih tanda ayat Quran dari Stabilo. Udah saya buka Qurannya dari awal. Ini nanti bahas. Udah saya Stabilo di bawahnya. Tafsirnya udah saya Stabilo juga. Siap-siap lah bahas. Lain yang keluar. Gimana lah? Itulah Quran. Jelas teman-teman semuanya? Clear ya? Bismillah. Ayo. Jadi judul hari ini apa Ustaz? Yuk cari muka di hadapan Allah. Perbanyak amalan rahasia. Emang kenapa Ustaz? Nih terakhir untuk buka di screenshot nanti yang ada di teman-teman semua, ada sebuah rumus dalam hadis dikatakan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara.
Ini bukan kata-kata saya. Kata Ustaz Luqman. Salah. Kata siapa? Kata Rasulullah. 47 ayat 7 tadi kata Allah. Hadis riwayat Muslim ini kata Rasulullah. Tidak mungkin bohong Rasulullah. Pegang kuat-kuat. Oke, aku perlu pertolongan Allah. Perlu ditolong sama Allah. Perlu selalu ditolong Allah. Perlu. Gimana amalannya? Apa amalannya? Nih, tolong dulu orang lain, kita akan ditolong oleh Allah. Ajaib ini tuh. Ajaib. Awal-awal orang saya kasih ini nih, otaknya resisten. Kayak bertanya-tanya gitu, Ustaz ini tidak salah tuh ngasih nasihat. Aku ini udah banyak utang, miskin kata dia, suruh nolong orang lain. Praktekannya dulu sih. Ada 5.000, ada 10.000, geser. Jangan untuk saya sih, cari orang susah. Ternyata tetangga samping rumahnya susah. Suaminya stroke, dia harus jualan goreng pisang di pinggir jalan. Dapat satu hari 3.000, 4.000, 5.000, baru nangis. Ya Allah Ustaz, ternyata samping saya ada orang susah. Kemana aja kita selama ini, saya bilang. Baru dia nyadar, sesusah-susahnya saya ada yang lebih susah. Ya kan? Dah, screenshot, tempel, letakkan di bal. 2 ini tadi, ayat ini sama ini tempel di kamar abang. Intan surullah yang ini prinsip hidup kawan, prinsip hidup, pegang kuat-kuat. Inilah bekal mati, inilah sangu kita menghadap Allah. Amalan rahasia kita banyak-banyak nolong orang. Amalan rahasia kita banyak-banyak bahagiakan orang. Amalan rahasia kita banyak-banyak nyenangkan hati orang. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan rasa bahagia yang kita tanamkan. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Tancapkan. Maka teman-teman santri semuanya yang ada di Zoom juga, jadikan ini prinsip hidup. Jadikan ini prinsip hidup. Ya, yang lagi masak, yang lagi sarapan, yang lagi berkemas rumah. Semua kebaikan yang antum lakukan insya Allah jadi catatan amal baik di hadapan Allah. Tetap semangat abang kakak di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya tahu banyak yang punya masalah, saya tahu banyak yang sedang susah. Jangan bersedihlah, tahzan, innallaha ma'ana. Bisa kok, bisa. Yuk bisa, yuk bangkit, yuk. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jangan lupa, yuk cari muka di hadapan Allah lewat salah satunya. Banyak program yang lain, ada konser Indonesia Beramal dan seterusnya. Nih salah satunya juga ada bahagiakansantri.com. Nanti sore hanya untuk 1.000 orang, kita ada private Zoom bersama Gurunda Buya Yahya Cirebon Al-Bahja, bersama Habib Muhammad bin Anis dari Malang, dan bersama Gurunda Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Hajj Dr. Ustadz Abdul Somad. Insya Allah sore ini jadi sore yang istimewa. Lintas pulau, Ustadz Abdul Somad Sumatera, Habib Muhammad bin Anis dari Jawa Timur, Buya Yahya dari Jawa Barat, ya kan? Nah, ada kita yang menjadi host hari ini, perwakilan mewakili Kalimantan. Semoga nanti Allah izinkan ada kebaikan yang hadir dari program ini. Road to Konser Indonesia Beramal. Road to Konser Indonesia Beramal. Jadi silakan pilih. Ada banyak pilihan ganda program-program dakwah. Antum mau tiru yang mana? Ada sidak, ada apa? Gimana cara gabungnya? Tunggu nanti ada tim yang akan memberikan informasinya. Lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat channelnya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dari para guru kita di hari Jumat yang penuh berkah. Sore ba'da asar kita mulai, insya Allah nanti sudah mulai masuk ruangan Zoom jam 15.30 sudah standby. Karena nanti takutnya kalau antum terlambat, antum tidak masuk. Kalau antum sudah 1.000 dia langsung ke tutup. Ya, masuk lebih awal, datang lebih ini. Nanti ada di grup santri SMK ya. Lihat linknya di grup santri SMK ya deh. Di grup santri SMK lihat linknya, di situ bisa gabung. Terima kasih teman-teman semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
buat internal SPA hari ini jam 8, tepat waktu ya, datang tepat waktu. Sebelum jam 8 masuk, jangan lagi di luar, masuk dalam, datang on time, belajar untuk disiplin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Rizal foto itu.